kami dari kelompok 5 akan membahas suatu persoalan pada program linear, khususnya menyelesaikan masalah primat dan dualitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Anadi Ahmad dengan NIM 240402094. Perkenalkan, saya Sylvia Zahra Risa dengan NIM 24040200104. Perkenalkan, saya Marsha Bila Rahmanania dengan NIM 24040201117. Berikut adalah permasalahan awal yang kita peroleh, yaitu minimize X1 plus S3 min X4 plus 48 dengan kendala min 3X1 plus X2 min X3 plus 2X4 sama dengan min 50, X1 min X2 plus X4 kurang dari sama dengan 100, 2X2 min X3 min X4 lebih dari atau sama dengan minus 150, dengan X1, X2, X3, dan X4 lebih dari sama dengan 0. Permasalahan tersebut kita peroleh dari buku An Introduction to Linear Programming in Game Theory oleh Paul R.T. dan juga Gerard Eagle. Setelah melakukan sedikit modifikasi, persoalan yang kami peroleh diubah menjadi minimize X1 plus X3 min X4 dengan fungsi kendala min 3X1 plus X2 min X3 plus 2X4 sama dengan min 50, X1 min X2 plus X4 kurang dari atau sama dengan 100, 2X2 min X3 min X4 lebih besar atau sama dengan min 150, dengan X1, X2, X3, dan X4 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, untuk perintahnya adalah yang pertama, tentukan solusi optimalnya jika ada dengan menggunakan metode simplex, dan yang kedua adalah tentukan bentuk dualnya dan selesaikan dengan metode simplex. Nah, teman-teman, untuk bentuk baku dari minimasi sendiri adalah semua pertidaksamaan dari fungsi kendalanya itu harus berbentuk lebih dari atau sama dengan. Sehingga pada permasalahan, untuk fungsi kendala yang pertidaksamaannya masih berbentuk kurang dari atau sama dengan, kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga fungsi kendalanya menjadi 3X1 min X2 plus X3 min 2X4 lebih dari atau sama dengan 50, min 3X1 plus X2 min X3 plus 2X4 lebih dari atau sama dengan min 50, min X1 plus X2 min X4 lebih dari atau sama dengan min 100, 2X2 min X3 min X4 lebih dari atau sama dengan negatif 150. Nah, sekarang kita akan mengubah ke bentuk maksimisasi. Untuk mengubah ke bentuk maksimisasi, kita harus mengalihkan fungsi tujuan dengan negatif 1, sehingga fungsi tujuannya berubah menjadi maksimisasi min X1 min X3 plus X4. Nah, untuk bentuk maksimisasi sendiri, bentuk bakunya adalah pertidaksamaan dari fungsi kendala harus berbentuk kurang dari atau sama dengan. Jadi, kita mengalihkan fungsi tujuan dengan negatif 1. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ya yang sudah ditampilkan pada layar, sehingga permasalahannya menjadi seperti berikut. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa terdapat ruas kanan yang bernilai negatif pada fungsi kendala yang pertama. Nah, untuk mempermudah perhitungan, sebaiknya kita mengalihkan fungsi kendala yang pertama dengan negatif 1 agar ruas kanan menjadi positif. Sehingga fungsi kendalanya menjadi seperti berikut. Di sini kita sudah bisa membentuk model matematikanya dengan cara menambahkan variabel surplus untuk yang lebih dari atau sama dengan, dan juga menambahkan variabel slack untuk yang kurang dari atau sama dengan. Nah, model matematikanya menjadi maksimisasi min X1 min X3 plus X4 min 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus 0S4 dengan fungsi kendala 3X1 min X2 plus X3 min 2X4 min S1 sama dengan 50, 3X1 min X2 plus X3 min 2X4 plus S2 sama dengan 50, X1 min X2 plus X4 plus S3 sama dengan 100, min 2X2 plus X3 plus X4 plus S4 sama dengan 150. Nah, selanjutnya model matematika tadi kita isi di tabel simplex. Nah, kita namai ini menjadi program awal. Jadi di tabel simplex itu kita ada CB, VDB, Q, kemudian nilai dari variabelnya seperti X1, X2, dan seterusnya sampai XA. Nah, setelah kita isi tabel tersebut dengan sesuai dengan model matematika tadi,
Selanjutnya kita perlu mencari kolom kunci dan juga baris kunci untuk menemukan elemen kunci. Nah, cara mencari elemen kuncinya, cara untuk mencari kolom kuncinya adalah yang pertama kita harus menghitung ZC. Nah, ZC itu bagaimana sih kita menghitungnya? Jadi ZC itu kita menghitung dengan mengalihkan antara nilai di kolom tersebut dengan nilai di kolom CB. Jadi misalkan untuk kolom ini itu 3 dikali negatif M dijumlah dengan 3 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0. Seperti ini. Sehingga kita peroleh nilai ZC untuk kolom 1 adalah min 3M. Nah, perhitungan tersebut kita juga lakukan ke seluruh kolom. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilai ZC min CC. Nah, untuk CC itu, CC adalah nilai yang ada di atas ini. Jadi, untuk ZC min CC pada kolom 1 adalah min 3M dikurangi negatif 1, sehingga min 3M plus 1. Nah, itu perhitungan tersebut juga berlaku untuk semua kolom. Nah, untuk memilih kolom kunci adalah kita perlu melihat nilai yang paling kecil dari semua kolom tersebut. Nah, di sini nilai yang paling kecil adalah min 3M plus 1, sehingga kolom X1 merupakan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita perlu mencari baris kuncinya. Untuk baris kuncinya, kita melakukan penilaian. Jadi, di kolom P ini, kita melakukan penilaian dengan cara nilai pada Q kita bagi dengan nilai pada kolom kuncinya. Jadi untuk baris yang pertama, kita membagi 50 dengan 3. Untuk baris kedua, kita membagi 50 dengan 3 juga. Untuk baris ketiga, kita membagi 100 dengan 1. Dan yang terakhir, kita membagi 150 dengan 0. Diperolehlah nilai seperti ini, sehingga kita dapat menemukan bahwa nilai yang paling kecil adalah 16,66 ini. Sehingga baris kuncinya adalah baris pertama. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci ini merupakan elemen kunci. Sehingga kita peroleh elemen kuncinya adalah 3. Kemudian, pada iterasi 1, kita akan melakukan transformasi baris kunci, yaitu baris 1, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai baris kunci baru yang akan digunakan pada tabel simplex berikutnya. Perhitungannya cukup simpel, yaitu kita hanya perlu membagikan nilai elemen baris kunci yang lama dengan elemen kunci. Contoh perhitungannya, 50 dibagi 3, yaitu 16,67. 3 dibagi 3, 1. Negatif 1 dibagi 3, negatif 0,33. 1 dibagi 3, 0,33. Negatif 2 dibagi 3, negatif 0,67. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi pada baris lain. Yang pertama, transformasi pada baris kedua. Untuk melakukan transformasi pada baris 2, kita menggunakan rumus standar simplex, yaitu nilai elemen baris lama dikurangi hasil kali antara baris kunci baru dengan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 1, yaitu 3. Sebagai contoh perhitungannya, 50 dikurangi hasil kali antara baris kunci baru dengan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 1, yaitu 3. 50 dikurangi 16,67 dikali 3, yaitu 0. 3 dikurangi 3 dikali 1, 0. Negatif 1 dikurangi 3 dikali negatif 0,33, 0. 1 dikurangi 3 dikali 0,33, 0. Dan seterusnya. Selanjutnya, perhitungan transformasi baris lain pada baris 3. Untuk perhitungannya sama dengan perhitungan baris lain pada baris sebelumnya, yaitu nilai elemen baris 3 yang lama dikurangi hasil kali antara baris kunci baru dengan elemen di baris 3 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 1, yaitu 1. Contoh perhitungannya, 100 dikurangi 1 dikali 16,67, yaitu 83,33. 1 dikurangi 1 kali 1, yaitu 0.
negatif 1 dikurangi 1 dikali negatif 0,33 yaitu negatif 0,67 dan seterusnya. Selanjutnya transformasi baris lain yaitu baris 4. Perhitungannya juga sama yaitu nilai elemen baris 4 dikurangi hasil kali antara baris kunci baru dengan elemen di baris 4 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 1 yaitu 0. Contoh perhitungannya 150 dikurangi 0 dikali 16,67 yaitu 150. 0 dikurangi 0 kali 1 0, negatif 2 dikurangi 0 kali negatif 0,33 negatif 2 dan seterusnya. Nah, setelah seluruh perhitungan transformasi baris mulai dari baris kunci hingga baris-baris lain selesai kita lakukan, nilai-nilai tersebut kemudian kita masukkan ke dalam satu kesatuan yang yaitu pada tabel simplex baru hasil iterasi 1 seperti yang terlihat pada slide. Nah, jika kita perhatikan lebih lanjut pada tabel ini, terdapat suatu perubahan pada variabel dasar baru atau VDB di mana variabel X1 masuk menggantikan variabel dasar yang sebelumnya. Kemudian kita perhatikan pada bagian ZC min CC. Masih ada yang nilainya negatif. Jadi pada iterasi 1 program belum optimal. Sehingga akan dilanjut ke iterasi 2. Nah, untuk itu kita akan menentukan kolom kunci dan baris kunci terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke iterasi 2. Nah, untuk menentukan kolom kunci kita perhatikan pada bagian ZC min CC. Angka yang paling kecil terdapat pada kolom X4 yaitu negatif 0,33 yaitu sehingga kita tetapkan kolom X4 sebagai kolom kunci. Kemudian untuk menentukan baris kunci kita peroleh dulu nilai P yang kita peroleh dari perhitungan nilai Q dibagi dengan kolom kunci yang bersesuaian, jadi sesuai. Contoh perhitungannya 16,67 dibagi negatif 0,67, negatif 0,25, 0 dibagi 0, kemudian 83,33 dibagi 1,67 sama dengan 50, 150 dibagi 1, 150. Nah, dari nilai P yang kita peroleh ini, kemudian kita bandingkan manakah yang paling kecil namun tidak boleh negatif dan 0. Jadi yang kita bandingkan tersisa 50 dan 150. Yang paling kecil antara kedua ini yaitu 50. Nah, sehingga dari kolom kunci dan baris kunci yang kita peroleh, kita dapat menentukan elemen kuncinya. Itu yang bersesuaian antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 1,67. Kemudian setelah kita memperoleh nilai elemen kunci, kolom kunci, dan baris kunci pada tabel simplex sebelumnya, sekarang kita akan melakukan transformasi pada baris kunci yaitu baris 3. Perhitungannya sama seperti transformasi baris kunci pada iterasi sebelumnya, yaitu kita bagi nilai elemen pada baris kunci dengan elemen kunci, yaitu 1,67. Contoh perhitungannya 83,33 dibagi 1,67, 50, 0 dibagi 1,67, 0, negatif 0,67 dibagi 1,67, negatif 0,4, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi baris lain, yaitu transformasi baris 1. Perhitungannya sama seperti pada iterasi sebelumnya, yaitu nilai elemen baris 1 yang sama dikurangi dengan hasil kali antara elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 3 yaitu negatif 0,67 dengan baris kunci yang baru atau transformasi baris kunci. Contoh perhitungannya 16,67 dikurangi negatif 0,67 dikali 50 yaitu 50,
1 dikurangi negatif 0,67 dikali 0 yaitu 1, negatif 0,33 dikurangi negatif 0,67 dikali negatif 0,4 yaitu negatif 0,6, dan seterusnya. Selanjutnya transformasi baris lain yaitu transformasi baris 2. Perhitungannya 0 dikurangi 0 dikali 50, 0, 0 dikurangi 0 dikali 0, 0, 0 dikurangi 0 dikali negatif 0,4, 0, dan seterusnya. Selanjutnya, transformasi baris lain yaitu baris 4. Perhitungannya 150 dikurangi 1 dikali 50 sama dengan 100, 0 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 0, negatif 2 dikurangi 1 dikali negatif 0,4 sama dengan negatif 1,6, dan seterusnya. Setelah seluruh perhitungan transformasi baris, mulai dari baris kunci hingga baris lainnya selesai kita lakukan, nilai-nilai baru tersebut kemudian kita masukkan pada tabel simplex baru hasil iterasi 2. Seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Di tabel ini pada kolom PDB terjadi perubahan yaitu variabel X4 masuk menggantikan variabel X3. Kemudian pada bagian ZC min ZC kita perhatikan tidak ada yang nilainya negatif, sehingga setelah kita melakukan iterasi 2 kita sudah mencapai solusi optimal. Kita program sudah mencapai solusi optimal. Berdasarkan analisis tabel simplex baru hasil iterasi 2, model telah mencapai solusi optimal dengan nilai fungsi tujuan akhir Z sama dengan 0. Solusi optimal ini menghasilkan nilai variabel basis X1 sama dengan 50 dan X4 sama dengan 50. Kemudian pada tabel simplex baru hasil iterasi 2, tidak ada variabel non-basis yang bernilai 0 pada kolom ZC min ZC, sehingga hanya memiliki solusi tunggal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan dualitas. Ini bentuk permasalahan awalnya. Di persoalan tadi kita akan mencari bentuk dualitasnya dan menyelesaikan dualitas menggunakan metode simplex. Awal-awalnya sebelum kita mengubah ke bentuk dualitas, permasalahan awal tadi harus kita ubah menjadi bentuk baku. Bagaimana caranya? Di permasalahan awal tadi kan tanda pertidaksamaannya itu ada yang lebih dari sama dengan, dan ada juga yang kurang dari sama dengan. Lalu kita ubah ke bentuk baku, fungsi kendala tanda pertidaksamaannya itu menjadi lebih dari sama dengan semua. Seperti yang ini, fungsi kendala yang kedua, maka kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 3x1 min x2 plus x3 dikurangi 2x4 lebih dari sama dengan 50, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk primal yang sudah diubah untuk menjadi bentuk dualitas. Pertama-tama, aturan dualitas ini jika pada masalah primalnya fungsi tujuan berbentuk minimasi, untuk dualitasnya menjadi maksimasi. Lalu pada fungsi kendala nilai kanan primal ini, nanti ada dual akan menjadi koefisien fungsi tujuan. Lalu koefisien primalnya seperti ini, yang min 3, 1, min 1, ini koefisien fungsi kendala pada masalah primal akan menjadi koefisien fungsi tujuan di dualitas. Atau bisa kita sebut saja sebagai transpos. Lalu tanda kendala awalnya misalnya lebih dari sama dengan, lalu di dualitas akan berubah menjadi kurang dari sama dengan, dan sebaliknya. Lalu pertama-tama kita akan mengubah fungsi tujuannya dulu. Kita
kita lihat masalah awalnya atau primalnya itu fungsi tujuannya minimasi, maka fungsi tujuan yang baru menjadi maksimasi atau max. Lalu kita lihat nilai kanan fungsi kendala pada masalah primal yaitu min 50, 50, min 100, dan min 150 itu menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Maka fungsi tujuan barunya menjadi max min 50y1 ditambah 50y2 min 100y1 min 100y3 dikurangi 150y4. Lalu untuk fungsi kendala barunya, untuk fungsi kendala yang pertama kita lihat nilai koefisien variabel X1 untuk masing-masing kendala. Yang pertama ada min 3, lalu ada 3, min 1, dan 0, ya kan? Karena tidak ada koefisien X1 di sini. Lalu nilai tujuan X1 sama dengan 1, di sini maksudnya nilai koefisien X1 pada fungsi tujuan primal yang bernilai 1. Maka fungsi kendala baru yang pertama pada dual menjadi min 3y1 ditambah 3y2 dikurangi y3 ditambah 0y4. Karena 0y4 tidak ada, maka bisa saja kita langsung tulis min 3y1 ditambah 3y2 dikurangi y3 kurang dari sama dengan. Ingat, tandanya berubah, tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan 1. 1 didapatkan dari koefisien fungsi tujuan X1. Lalu caranya sama untuk fungsi kendala yang kedua, kita lihat nilai koefisien X2 pada setiap fungsi kendala pada primal. Kita lihat koefisien X2-nya yang fungsi kendala pertama ada 1, koefisien X2 fungsi kendala 2 yaitu min 1, koefisien X2 fungsi kendala 3 yaitu 1, koefisien X2 fungsi kendala keempat yaitu 2, dan koefisien X2 pada fungsi tujuan masalah primalnya yaitu 0. Maka fungsi kendala kedua dualitasnya menjadi Y1 dikurangi Y2 ditambah Y3 ditambah 2Y4 kurang dari sama dengan 0. Lalu selanjutnya untuk menentukan fungsi kendala 3 dan 4 yang baru, caranya masih sama seperti tadi. Untuk fungsi kendala ketiga, kita lihat nilai koefisien X3 pada tiap fungsi kendala di masalah primal. Yang pertama ada min 1, 1, 0, dan min 1. Lalu nilai tujuan koefisien X3 pada fungsi tujuannya bernilai 1. Maka fungsi kendala baru yang ketiga menjadi min Y1 ditambah Y2 ditambah 0Y3 tidak perlu ditulis dikurangi Y4 kurang dari sama dengan 1. Min Y1 ditambah Y2 kurangi Y4 kurang dari sama dengan 1. Untuk fungsi kendala keempatnya sama caranya juga. Kita lihat nilai koefisien X4 pada setiap fungsi kendala pada masalah primalnya, yaitu ada 2, min 2, min 1, dan min 1. Lalu untuk koefisien X4 pada fungsi tujuan primalnya yaitu min 1, maka kita dapatkan fungsi kendala baru yang keempatnya yaitu 2Y1 dikurangi 2Y2 dikurangi Y3 dikurangi Y4 kurang dari sama dengan min 1. Maka tadi kita sudah menemukan fungsi tujuan baru dan fungsi kendala baru dari fungsi kendala 1, 2, 3, dan 4. Maka kita satukan sehingga bentuk dualitasnya menjadi maksimum min 50Y1 ditambah 50Y2 dikurangi 100Y3 dikurangi 150Y4 subject to atau harus memenuhi min 3Y1 ditambah 3Y2 dikurangi Y3 kurang dari sama dengan 1
Y1 dikurangi Y2 ditambah Y3 ditambah 2Y4 kurang dari sama dengan 0 min Y1 ditambah Y2 min Y4 kurang dari sama dengan 1 2Y1 dikurangi 2Y2 min Y3 min Y4 kurang dari sama dengan min 1. Karena kita mau menyelesaikan dualnya menggunakan metode simplex, maka tadi bentuk dualnya kita peroleh bahwa fungsi kendala dualnya itu tandanya kurang dari sama dengan semua. Maka perlu kita tambahkan variabel surplus agar fungsi kendalanya menjadi sama dengan. Oke. Sehingga model matematikanya kita peroleh menjadi max yang tadinya minimum. Jika dual, maka akan dibalik menjadi maksimum. Maka model matematikanya max min 50Y1 plus 50Y2 min 100Y3 min 150Y4 plus 0S1 0S2 0S3 plus 0S4. Subject to atau harus memenuhi min 3Y1 plus 3Y2 min Y3 plus S1 sama dengan 1 dan seterusnya. Lalu dengan syarat Y1, Y2, Y3, Y4 S1, S2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Lalu program awalnya menjadi seperti ini. Kita peroleh bahwa kolom kuncinya min 50 karena kita lihat yang paling negatif untuk kolom kunci, dan baris kuncinya 0,333 sekian. Kita pilih yang paling kecil juga untuk baris kunci, namun tidak boleh negatif, sehingga diperoleh elemen kuncinya yaitu 3. Lalu tadi sudah diperoleh bahwa elemen kuncinya yaitu 3, maka kita akan mentransformasi baris kunci. Dari elemen kunci berada di baris 1, maka kita akan mentransformasi baris 1. Maka setiap elemen di baris 1 tadi dibagi dengan elemen kunci yaitu 3. Maka diperoleh hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mentransformasi baris selain baris kunci tadi yaitu baris 2. Sebelum itu kita tentukan dulu nilai elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu min 1. Bisa kita lihat di program awal tadi, ada tabel sintaksnya. Lalu nilai elemen baris 2, bagaimana kita transformasinya? Nilai elemen baris 2 dikurangi transformasi baris kunci tadi yang sudah kita peroleh dikalikan dengan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci. Maka 0 dikurangi 0,33 dikalikan dengan min 1, kita peroleh 0,33, dan seterusnya. Maka kita peroleh bahwa nilai transformasi baris 2 nya yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan mentransformasi baris 3. Caranya sama. Pertama kita tentukan dulu nilai elemen di baris 3 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu 1. Maka kita peroleh bahwa transformasi baris 3 nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan transformasi baris 4. Caranya juga sama. Tentukan dulu nilai elemen di baris 4 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu min 2. Maka kita peroleh transformasi baris keempatnya sebagai berikut. Lalu untuk tabel simplex yang baru kita peroleh seperti ini. Bisa kita lihat baris CC min CC-nya itu sudah non-negatif semua nilainya. Tapi pada kolom key ini masih terdapat key yang bernilai negatif. Maka artinya program ini tidak memberikan penyelesaian yang layak. Maka sesuai aturan dual simplex, kita harus menemukan baris kuncinya dulu. Setelah itu kita menemukan kolom kuncinya. Bagaimana kita menemukan baris kuncinya? Kita lihat tadi, key-nya yang negatif berada di baris berapa? Di baris keempat. Dengan nilai key yang negatif yaitu negatif 0,33. Maka baris kuncinya berada di baris 4 dengan nilai negatif 0,33. Lalu, setelah itu kita bisa mencari kolom kuncinya terlebih dahulu. Kita lihat di baris kuncinya, di baris 4 itu, di baris kuncinya, nilai yang negatif itu siapa saja? Ada negatif 1,67 dan negatif 1. Maka kita bisa bagi CC min CC-nya dengan
masing-masing dengan kolom Q yang negatif tadi yang bersesuaian dengan JJ min JJ. Nih, seperti ini, 83,5 dibagi negatif 1,67 itu kita dapatkan hasilnya negatif 50. Lalu 150 dibagi negatif 1, kita dapatkan hasilnya negatif 150. Kita hanya membagi kedua ini karena tadi yang negatif di baris kunci selain Q itu hanya 2 ini, maka kita bagi CJ min CJ dengan yang 2 ini saja. Lalu setelah itu kita bandingkan, kita pilih kolom kunci dengan nilai yang paling kecil, negatif 50 dengan negatif 150, jelas bahwa negatif 150 itu lebih kecil daripada negatif 50, maka kolom kuncinya yaitu negatif 150. Lalu kita peroleh elemen kuncinya yaitu negatif 1. Selanjutnya kita transformasi baris kunci. Sudah kita ketahui bahwa elemen kuncinya itu negatif 1 berada di baris 4, maka yang akan kita transformasikan yaitu baris 4, sehingga setiap nilai elemen baris kunci di baris 4 itu kita bagi dengan negatif 1, maka diperoleh transformasi baris kuncinya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan transformasikan baris 1. Pertama, tentukan dulu nilai elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu 0, maka transformasinya menjadi tiap nilai elemen di baris 1 dikurangi dengan nilai transformasi baris kunci dikali dengan nilai elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci. Maka diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu dengan cara yang sama kita akan mentransformasi baris 2. Kita sudah menemukan nilai elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci yaitu 2, maka kita peroleh transformasi baris 2-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya transformasikan baris 3. Dengan cara yang sama kita tentukan dulu nilai elemen di baris 3 bersesuaian dengan elemen kunci yaitu negatif 1, maka kita peroleh transformasi baris 3-nya yaitu sebagai berikut. Lalu kita peroleh tabel sintaks barunya seperti ini. Lalu kita bisa lihat bahwa di baris CJ min CJ-nya itu masih ada nilai yang negatif, maka perlu dilakukan pengulangan lagi. Maka di baris CJ min CJ-nya yaitu kita cari dulu kolom kuncinya yang mana yang nilainya negatif paling kecil, yaitu yang ini, yang negatif 167, maka ini menjadi kolom kunci. Dan baris kuncinya, ingat baris kunci tidak boleh negatif, tapi yang paling kecil, maka baris kuncinya baris keempat, maka kita peroleh elemen kuncinya 1,67. Setelah mendapatkan elemen kunci, sekarang kita melakukan di iterasi ketiga kita melakukan transformasi baris kunci, yaitu karena baris kunci tadi ada di baris keempat, jadi kita melakukan transformasi untuk baris yang keempat. Caranya sama seperti transformasi baris kunci pada iterasi sebelumnya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah untuk baris kunci yang baru 0,2, 0, 0, 1, 0,6, negatif 0,4, 0, dan negatif 0,6. Nah, selanjutnya kita melakukan transformasi baris lain, karena tadi baris kuncinya di baris keempat, jadi transformasi baris lainnya itu di baris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di baris yang pertama itu perhitungannya, jadi sama saja ya teman-teman, untuk transformasi baris lain, perhitungannya sama seperti iterasi-iterasi sebelumnya juga. Jadi, nanti menghasilkan, karena elemen yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris yang pertama itu adalah negatif 0,33, jadi kita perhitungannya menggunakan angka ini. Nah, terus hasilnya menjadi 0,4, negatif 1, 1, 0, negatif 0,2, 0,2, 0, dan negatif 0,2. Nah, cara yang sama juga dilakukan untuk di transformasi baris lainnya, itu baris kedua, dengan nilai elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan kolom kunci adalah negatif 2,67. Sehingga diperoleh baris 2-nya yang baru adalah 0,2, 0, 0, 0, 1,6, 0,6,
0, dan 0,4. Itu juga perhitungan yang sama untuk baris ketiga, yaitu dengan nilai elemen di baris tiga yang bersesuaian dengan kolom kunci adalah 2, sehingga di baris ketiga nanti hasilnya menjadi 0,6, 0, 0, 0, negatif 1,2, negatif 0,2, 0, 1, dan 0,2. Oke, setelah kita melakukan transformasi di baris kunci dan juga baris lain, hasilnya itu tadi kita masukkan ke tabel simplex baru, sehingga tabel simplex barunya seperti pada gambar ini. Nah, kita selanjutnya menghitung nilai ZC, kemudian menghitung nilai ZC min CC. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa nilai ZC min CC itu semuanya sudah lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga penyelesaian ini sudah optimal. Oleh karena itu, penyelesaian optimal Hasil perhitungan manual menggunakan tabel metode simplex sebelumnya menunjukkan validitas yang sempurna dan akurasi yang tepat karena terbukti sama persis dengan output program POM-PM seperti gambar pada slide berikut. Software POM-PM menghasilkan nilai solusi optimal yaitu X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 50 dengan nilai fungsi tujuan sebesar 0 yang secara tepat mengonfirmasi penyelesaian optimal 50, 0, 0, 50 pada perhitungan tabel metode simplex sebelumnya sebagai solusi optimal tunggal. Selanjutnya, perbandingan antara tabel simplex dual manual dan output program POM-PM dual menunjukkan keselarasan yang sempurna dan akurasi yang tepat. Pada perhitungan manual di tabel diperoleh nilai solusi pada kolom Q untuk variabel basis Y2 sama dengan 0,4 dan Y3 sama dengan 0,2. Sedangkan variabel non-basis Y1 dan Y4 bernilai 0, yang secara langsung bentuk titik koordinat solusi optimal 0, 0,4, 0,2, 0. Hasil ini selaras dengan perhitungan POM-PM, yaitu nilai Y2 sama dengan 0,4, Y3 sama dengan 0,2, dan variabel Y1 dan Y4 bernilai 0. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan persoalan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.